Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita dalam ibadah Pelkat malam hari ini. Tentu itu adalah anugerah berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Kita bersyukur kita sudah boleh membaca bagian Alkitab sebelum kita menyaksikan tayangan video ini. Dari kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 28. Tema khotbah kita di malam ini dalam ibadah Pelkat dituliskan demikian, memahami sejarah dengan benar. Memahami sejarah dengan benar, saya pikir ini satu ajakan baik bagi kita tentunya. Kenapa demikian saudaraku? Supaya kita tidak mengambil sebuah keputusan yang salah ketika kita ada dalam satu konteks yang berbeda dari masa lalu yang sudah kita pernah jalani. Artinya apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita di masa lalu itu tetap kita bawa di masa kini tanpa harus mengambil sesuatu yang bukan milik kita yang telah tercatat di masa lalu, atau orang bilang sejarah yang pernah kita ukir bersama dengan orang lain. Ya, kenapa tema ini saudaraku kemudian menjadi sebuah arahan baik untuk kita renungkan bersama-sama? Karena memang tidak ada satu orang pun yang tidak punya sejarah dalam hidupnya. Artinya semua orang punya cerita masa lalunya, yang kemudian cerita masa lalu itu kadangkala di masa yang akan datang itu bisa berubah oleh karena pengaruh paradigma atau buah pikir orang lain yang kemudian itu bisa berdampak buruk dalam konteks pada waktu itu. Kenapa demikian saudaraku? Karena perubahan yang terjadi di waktu kini tidak sesuai dengan apa yang dicatat di waktu lalu, itu bisa berdampak buruk bagi manusia di masa kini. Kenapa? Karena perubahan catatan tersebut bisa membuat orang berperang, saling bunuh dan seterusnya. Ya, kita bisa ambil cerita tentang warisan. Ya, tidak sedikit kemudian warisan yang sudah ditentukan oleh orang tua, katakan begitu, lalu kemudian menjadi momok bagi anak-anak. Orang tua sudah membagikan yang 1A, 1B, 1C, 1D, tetapi anak-anak ada yang mengklaim saya dapat A tapi juga sebagian dari B dan seterusnya. Akhirnya muncul perdebatan yang berujung pada perkelahian, bahkan berakibat pembunuhan. Dan cerita ini saudaraku tidak sedikit terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya penting sekali seperti tema khotbah kita katakan, memahami sejarah dengan benar. Memahami sesuatu yang terjadi di masa lampau dengan benar supaya berdampak baik untuk kehidupan di masa kini, apapun konteksnya. Jadi kalau tadi kita bicara soal harta warisan, mungkin hal lain juga bisa dibawa kepada pengertian itu. Jadi bukan saja soal harta benda saja, bagaimana pembagiannya pada waktu lalu dan harus di follow up pada waktu kini, bukan soal itu saja. Nah, bukan kebetulan saudaraku, ternyata menyangkut hak kepemilikan itu juga berbicara dalam teks bacaan Alkitab kita. Apa yang dihadapi Yefta dari Bani Amon, ini terungkap sebuah cerita baru yang direkayasa oleh Bani Amon,
yang mengatakan bahwa leluhur Yefta, yaitu orang-orang Israel, telah mengambil harta milik mereka pada zaman dahulu. Lalu kemudian di sini Yefta mulai bercerita karena dia memahami sejarah secara tepat dan benar tentang mengapa kemudian orang Israel bisa sampai di tanah Kanaan, katakan demikian, lewat tuntunan Allah setelah mereka keluar dari Mesir, melewati padang gurun dan seterusnya. Bahwa cerita ini adalah benar bahwa orang Israel tidak mengambil sedikit pun bagian dari orang Amori yang memang bukan hak mereka. Artinya orang Israel mengikuti ketetapan Tuhan, mana yang harus mereka miliki, dan yang bukan mereka miliki, mereka tidak akan mengambilnya. Tapi kemudian ini dibantah oleh Bani Amon, bahkan dituduhkan kepada Israel bahwa mereka sudah mengambilnya. Sehingga terjadilah sesuatu perdebatan, bahkan peperangan antara Yefta dengan Bani Amon. Tapi mari kita lihat saudaraku, ketika orang memahami sejarah dan mengikutinya seperti aturan yang terjadi, maka dia yang dimenangkan oleh Allah. Karena orang yang mengikuti ketetapan yang ada, itu berarti tidak serakah, tidak rakus, tidak merampas, dan seterusnya. Dan yang mengklaim sesuatu yang bukan miliknya, atau menuduhkan orang lain sesuatu yang jahat tapi orang lain tidak melakukannya, Tuhan tidak berpihak kepada mereka. Mari kita catat ini supaya kita selalu berbicara sesuai dengan apa yang menjadi hak kita. Tidak menyinggung orang lain, tidak merampas milik orang lain, dan tidak menuduh orang lain mengambil bagian milik mereka. Betul-betul kita berpikir secara objektif, positif, karena kita punya iman. Ini penting saudaraku, supaya tidak ada upaya kita menciptakan sesuatu yang bisa membuat kita konflik dengan orang lain. Nah, mari kita lihat dalam ayat yang ke-27 dan 28 bacaan kita dikatakan begini. Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Artinya di sini saudaraku, kita melihat siasat, strategi, cara licik yang dipakai oleh Bani Amon untuk menjebak Yefta dan orang-orang Israel pada waktu itu tidak mendapat restu dari Tuhan. Karena kalau kita melihat cerita selanjutnya, bagaimana kemudian Yefta mendapatkan perhatian Tuhan bersama orang-orang Israel. Dan apa yang menjadi kepemilikan orang Israel, Tuhan pun sudah tetapkan tidak akan ada yang bisa mengambilnya. Mari kita belajar dari catatan sejarah ini bahwa peran Tuhan selalu berpihak kepada orang-orang yang benar, bukan kepada orang-orang yang serakah, orang-orang yang rakus, orang-orang yang suka menfitnah, menuduhkan sesuatu yang tidak orang lakukan. Suatu saat mereka sendiri terjebak oleh kejahatannya. Jadi jangan berbuat jahat. Karena itu pelajari sejarah. Pelajari sebaik-baiknya apa yang ditetapkan oleh Allah. Supaya kita tahu apa bagian kita dan mana bagian orang lain. Kita tidak saling mencuri, tidak saling merampas, tidak saling menfitnah. Itu pentingnya saudaraku.
Mari kita pelajari seberapa kekuatan orang tua kita. Adakah yang bisa dibagikan kepada kita? Mari kita terima sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam keluarga kita. Jangan kita putar balikkan cerita itu. Karena saya yang paling tua maka saya begini. Kamu yang paling kecil maka kamu begini. Tidak. Ikuti apa yang telah ditetapkan. Masing-masing punya hak yang sama. Supaya apa? Tidak ada perkelahian, tidak ada pertengkaran, apalagi pembunuhan. Itu tujuannya saudaraku. Jadi betul-betul kita duduk sehati, sejiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri-sendiri atau pujian yang sia-sia. Nah, itu yang diajarkan Tuhan kepada kita dalam ibadah Pelkat malam hari ini. Mari kita buktikan peran kita yang betul-betul selalu ada dalam ketetapan Tuhan, sehingga kita yang berjalan di jalan Tuhan akan semakin diberkati olehnya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.